Diduga tidak terima ditegur karena salah parkir, anggota keluarga pasien menganiaya satpam rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan, korban terluka di kepala hingga harus dirawat di IGD. Dari rekaman CCTV, seorang satpam dianiaya oleh keluarga pasien di halaman parkir sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Akibat kekerasan fisik, korban mengalami kejang hingga harus dirawat di IGD rumah sakit. Diduga keributan terjadi akibat pelaku yang tak terima ditegur korban usai parkir menghalangi jalan. Pihak keluarga satpam menyayangkan sikap keluarga pelaku pasca penganiayaan. Meski sempat dilakukan mediasi, namun bukan permintaan maaf yang diucapkan, justru intimidasi yang diterima keluarga korban. Pelaku ini, tersangka ini tuh dia nyalain knalpot brong sih. Knalpot brongnya di klakson-klakson berisik di IGD, di ruangan IGD. Terus beliau juga sempat parkir areanya nggak sesuai dengan SOP rumah sakit. Gitu. Sempat ada sumpah serapah juga dari pelaku. Ya dia sih bilangnya dia mau bawa orang Polda ya sama FBR, saya juga nggak tahu. Terus sempat nonton juga kata orang. Iya, dia sempat ngucapin ke seorang security, salah satu temannya, rekannya, katanya kamu tuh orang miskin, jangan banyak tingkah, katanya gitu. Merasa tak terima, keluarga korban melaporkan peristiwa ini ke polisi, didampingi kuasa hukumnya. Kini, kasus penganiayaan satpam oleh keluarga pasien ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, 3 orang pemuda nekat mencuri penutup gorong-gorong di jalan raya di Kota Jambi. Pelaku mencuri 9 penutup gorong-gorong untuk dijual, hasilnya digunakan untuk bermain judi online. Inilah rekaman CCTV saat 3 orang pemuda berinisial NR, RZ, dan RH, warga Jambi, saat mencuri saluran air di Kelurahan Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi dalam kondisi turun hujan. Tak butuh waktu lama, anggota Reskrim Polsek Jambi Timur, Kota Jambi, berhasil meringkus ketiga pelaku di tempat persembunyiannya, serta mengamankan sejumlah barang bukti peralatan yang digunakan untuk mencuri penutup saluran air dan penutup gorong-gorong hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Modus pelaku menghancurkan semen cor gorong-gorong, lalu menjual besinya di tempat penampungan besi rongsokan. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk modal bermain judi online. Mereka ambil besi manhole tersebut, mereka selanjutnya jual. Dari hasil keterangan yang kami terima dari tersangka dengan TKP yang sudah ada, itu ada 9 penutup besi. Nah, kalau untuk pengakuan daripada si tersangka sendiri bahwa uang hasil penjualan besi manhole tersebut itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang setelah dijual itu dibagi rata, kemudian digunakan untuk main slot judi online. Ketiga pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Jambi Timur, Kota Jambi, dan dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jambi, Kota Jambi, Andrianus Rusandra, iNews melaporkan. Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswa. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pelaku diduga seorang guru besar bernama Edi Meyanto. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tahun 2024
sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024. Keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.